Halo anak bioskop. Pastinya excited banget. Semoga film ini bisa memberikan hiburan buat temen anak bioskop semua. Aku nggak sabar banget buat anak bioskop nonton. Akhirnya penantian panjang dan syuting kita yang juga panjang, intens dan mengeluarkan banyak keringat literally. Iya betul. Basah Akhirnya ya. bisa ditonton bareng-bareng dan juga aku nggak sabar buat teman-teman tegang bareng-bareng gitu Iya. loh. Dan Nggak mungkin- bersabar reaksinya anak bioskop semua. Dan yang paling penting ya mungkin akan ada mungkin di setengah film akan pada tutup mata kali ya. Jadi nggak sabar banget lihat reaksi teman-teman. Jadi filmnya ini tentang tentang keluarga, keluarga kecil. Ada bapak kita Pak Hadi, terus juga ada aku Saras anak pertama dan Yudis anak bontot yang tiba-tiba kehilangan bapaknya, dan setelah kematian bapaknya banyak rahasia yang belum terungkap dan juga banyak kejanggalan dan teror-teror yang bermunculan gitu. Dan yang paling parahnya setelah tahlilan jenazah bapak tiba-tiba bangun sendiri dan pulang ke kampung halamannya. Peran Yudi sini sebagai anak yang Anak bontot selengekan. ya, anak bontot yang pecicilan, yang kayak selalu jahil gitu ya. Bisa dibilang nggak nakal juga, tapi ya dibilangnya, iya jahil aja sih, anak yang jahil. Harus menghadapi semua kejadian teror dan lain-lain yang sebenarnya dari sisi karakter orang yang jahil tuh nggak mungkin bisa hadapin gitu. Kalau aku sebagai anak pertama yang rasional, terus juga logiknya tuh jalan banget, terus juga kontrol freak gitu. Yang seharusnya tuh dia bisa mengontrol semua, yang tiba-tiba nggak ada pegangan aja nih, hilang. Kenapa banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk logika dia dan datang terus-terusan gitu, yang akhirnya bikin semua jadi chaos gitu. Dan bukan. Dan dilengkapi sama adiknya Yudis yang mungkin sebenarnya agak cuek selengakan, padahal sebenarnya dia memperhatikan dan malah jagain kakaknya banget gitu. Kenapa ngambil peran ini? Pertama, waktu ditawarin sinopsisnya aku baca dulu kan, dan jujur banget aku suka sama sinopsisnya. Setelah aku suka sama sinopsisnya, aku minta untuk baca skrip utuhnya. Dan menurut aku ini skrip yang pack banget, horornya dapat banget, tapi kisah keluarganya juga ada banget. Dan yang aku suka dan yang aku garisin tuh kayak setiap yang sudah meninggal ternyata tuh banyak rahasia yang belum terungkap, dan bahkan semasa hidupnya kita mungkin nggak kenal sama sosok itu gitu, masih membingungkan buat kita gitu. Dan juga karakternya beda dari karakter yang sebelumnya pernah aku mainin, terus juga sutradaranya gitu. Dan terakhir ini cerita itu dari podcast Lentera Malam yang udah ditonton jutaan kali. Itu juga sih, itu juga jadi poin difilmkan, jadi pasti excited. Iya, seru banget. Kalau aku sendiri karena memang jarang sekali dapat film horor gitu, pada saat dapat film horor ini dan baca ternyata horor yang serius, terus juga ada dramanya, itu sih yang bikin aku happy. Karena ya kadang kalau misalnya kita liatin film horor ya full of jump scare, kesereman, ya nakut-nakutin, tapi di sini tuh hangat, pastinya ada cerita kehangatan, drama dan lain-lain. Dan bahkan menurut aku seremnya terjadi karena kita merasakan ada di situ, bukan kayak dipaksakan untuk kita takut gitu. Jadinya takutnya tuh keluar sendiri gitu. Itu sih yang bikin aku kayak wah, menarik sekali kayak gitu. Tantangannya apa ya? Kalau aku sih
tantangannya mungkin karena ini Surabayaan gitu. Baru pertama kali harus logat Jawa. Oh iya benar. Terus kedua Surabaya lagi iya, ya. Surabaya kan agak Cok, iya. Cok. Jan. Cok. Astaga. Jadi itu salah satu tantangannya. Sisanya overall ya karena dibantu sama kes-kes lain ya lebih jadi lebih bisa lebih enteng lah jadinya karena dibantu kes-kes lain. Kalau penakut aku nggak penakut lagi, gimana dong? Kalau aku tantangannya apa ya, lebih menjahit dari lebih menjahit ketegangan dari scene ke scene gitu. Dan juga menjaga stamina. Soalnya dalam satu hari tuh bisa ngambil kayak 4 sampai 6 scene yang harus nangis, ketakutan, terus tiba-tiba harus switch cepet ke emosi yang berbeda gitu. Dan menurut aku itu exhausted banget. Dan gimana caranya aku bisa tetap on track dan emosinya tuh kejalin satu-satu, dan ketika filmnya semua jadi, teman-teman bisa ngerasain kengerian yang aku rasain. Kak, sorry. Kau tadi banyak. Sabar ya Pak, nanti ditanya ya Pak. Sabar dulu ya. Pesan yang bisa diambil itu bahwa suatu wasiat itu ternyata hal yang memang harus diperhatikan. Nice, bener. Jangan malah nggak diturutin ya. Iya. Kayak siapa tuh? Mbakku. Terus kenapa harus nonton nih? Kalau dari aku, apa tadi? Kenapa harus nonton film ini? Pesan yang mau disampaikan tuh lebih ke kayak ternyata masalah yang belum selesai tuh bukan cuman orang yang masih hidup ya, orang yang sudah meninggal pun juga punya beberapa masalah-masalah yang belum diselesaikan, dan kadang tuh masalah itu juga diturunkan ke anak cucu gitu, nggak cuma nama aja tapi masalah-masalah, dan kalau belum diselesaikan mungkin luka itu akan terus-menerus terbawa sama kita yang masih hidup gitu. Dan kenapa harus nonton? Karena film horor ini bukan hanya sekedar jump scare yang dar-dar aja, tapi ceritanya kuat, cerita keluarganya juga benar-benar sangat hangat, dan juga chemistry cast-nya aku suka banget di sini, banget. Terus juga ini adalah horor yang mungkin kalian juga dibikin mikir gitu. Jadi selain horor jump scare, tentunya juga ceritanya bagus. Ceritanya bagus, dan pasti kalian akan penasaran juga ke bawah setelah nonton film. Dan bentar, ini adalah horor pertamanya Bastian. Jadi, pertama apa toh? Ada 2019. Tapi itu remaja horor. Remaja horor. Kalau ini yang dewasa horor. Iya, horor seriusnya Bastian pertama gitu. Betul benar, tapi itu benar. Benar. Yay. Hai anak bioskop. Jangan lupa saksikan film Selepas Tahlil yang akan tayang 10 Juli 2025 hanya di Cinepolis Cinemas. Jangan sampai menyesal.